Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2023 LPTK Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Juliana Mardani SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar SD Negeri Papak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2023 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas unit kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2023 dengan mengambil materi pembelajaran pada fase C kelas 5 bab 5, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah, sub materi kisah istimewa Fathu Makkah. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat depan, gerak. Siap, gerak. Sekarang dulu. Biasa, setelah selesai berdoa, kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap nusa dan bangsa. Silakan berdiri semuanya ke depan.
Jangan lupa jaga terutama kebersihan apa? Kebersihan badan dan kebersihan pakaian. Hari ini ada temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa hari ini yang tidak masuk? Dona. Kita sama-sama berdoa. Kalau ada temannya yang sakit, yang tidak masuk, mudah-mudahan diberi kesehatan. Kalau ibu guru masuk hari ini, berarti pelajaran kita apa? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Anak-anak, kalian pernah nggak membuat janji sama temannya? Bagaimana perasaannya kalau saat membuat janji temannya tidak menepati janjinya? Sedih. Hari ini materi kita tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Subtemanya tentang kisah istimewa Fathu Makkah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, ibu guru ingin dari pembelajaran ini anak-anak ibu guru mengetahui sejarah terjadinya peristiwa Fathu Makkah itu dengan benar. Yang kedua, ibu guru ingin anak-anak bisa memahami sebab-sebab kenapa terjadinya peristiwa Fathu Makkah ini dengan benar. Perhatikan ada depan dulu. Disimak videonya ya. Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Putusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Anak-anak sudah memperhatikan sedikit ringkasan video tentang Fathu Makkah. Anak-anak ibu guru pernah mendengar Fathu Makkah? Pernah. Siapa yang tahu apa arti Fathu Makkah? Ayo Vanessa, apa artinya? Pembebasan kota Mekah. Ya, Fathu Makkah artinya pembebasan kota Mekah. Mekah. Pada tahun 6 Hijriah bertepatan dengan bulan Zulqa'dah, Rasulullah dan para sahabat berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Rasulullah dan para sahabat berangkat untuk menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tetapi pada saat masuk ke perbatasan di kota Hudaybiyah, Rasulullah dan para sahabat dihadang oleh orang kafir. Mereka bertanya, untuk apa Nabi Muhammad dan para rombongan dan sahabatnya mau ke Mekah? Rasulullah menjawab, beliau ingin pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama rombongan. Tapi orang kafir Quraisy menghadang beliau dan tidak mengizinkan masuk ke kota Mekah. Akhirnya Rasulullah mengirim utusan Utsman bin Affan untuk menemui orang-orang kafir agar beliau dan para rombongan diizinkan masuk ke kota Mekah. Di sini orang kafir juga mengutus Suhail bin Amr untuk
Nabi dan para sahabat ya. Akhirnya Utsman bin Affan dan Suhail mengadakan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah dikenal juga dengan perjanjian perdamaian. Isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama, kaum muslimin tidak boleh menjalankan ibadah haji tahun ini, tapi boleh melaksanakan ibadah hajinya tahun depan selama berapa hari? 3 hari. Luar biasa orang kafir. Rugi nggak orang muslim? Ya, dia membuat perjanjian boleh Rasulullah melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi tidak boleh tahun ini, harus tahun depan, itu pun selama 3 hari terbatas ya. Yang kedua, kaum muslimin meminta untuk menghentikan permusuhan atau peperangan gencatan senjata selama berapa tahun? 10 tahun ya. Yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali di Mekah dipersilakan untuk bergabung dengan orang kafir. Kalau ada orang muslim yang pergi ke Mekah, boleh silakan masuk ke golongan kafir kalau memang dia mau ya. Tapi yang keempat, menolak kaum Quraisy yang menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. Apabila orang Mekah pergi ke Madinah untuk Rasulullah, tidak boleh diizinkan untuk memeluk agama Islam. Yang kelima, memberikan kebebasan kepada semua warga Arab, suku Arab untuk bergabung, boleh dengan Rasulullah, boleh dengan kafir Quraisy, tergantung kemauan mereka masing-masing. Kalau dilihat dari perjanjian Hudaybiyah ini, kira-kira yang lebih untung siapa? Kafir. Ya, yang lebih untung di sini adalah orang-orang kafir. Karena perjanjian ini nanti di belakang hari akan menguntungkan orang-orang Islam. Apa buktinya perjanjian Hudaybiyah ini menguntungkan orang Islam? Selama 10 tahun tidak terjadi peperangan, itu yang diharapkan Rasulullah ya. Dengan begitu umat Islam akan menata diri untuk memperluas wilayah kekuasaan atau wilayah untuk berdakwah bagi umat Islam. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, tapi belum memasuki 10 tahun perjanjian, orang kafir Quraisy tidak menepati janji. Dia mengingkari janjinya. Orang yang tidak menepati janjinya disebut dengan orang munafik. Senang nggak punya teman yang kalau sudah janji tidak mau menepati janjinya? Enggak. Ciri-ciri orang Islam yang baik adalah menepati janji bila dia berjanji. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah ini, padahal belum 10 tahun, tapi orang kafir mengingkari janjinya. Berarti di sini orang kafir melanggar perjanjian yang keberapa? Kedua. Apa isi perjanjian yang kedua? Iya, pintar. Tidak boleh ada peperangan atau gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi buktinya orang kafir melanggarnya dan membantu suku Bani Bakar menyerbu suku Khuza'ah. Di sini banyak sekali korban jiwa, ya. Banyak terjadi pembunuhan, peperangan. Akhirnya tidak menepati janjinya. Dia mengingkari janjinya sesuai dengan yang ada di perjanjian Hudaybiyah, yaitu isi perjanjian yang kedua. Apa isi perjanjian yang kedua? Tidak akan ada peperangan atau gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi buktinya orang kafir membantu suku Bani Bakar menyerang suku Khuza'ah, tidak banyak terjadi pembunuhan. Nah, Rasulullah langsung memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan pasukan sebanyak 10
ini yang membocorkan rahasia kepada orang kafir bahwa Rasulullah dan para sahabat dan pasukannya akan menyerang kota Makkah. Ada perjanjian yang dibuat lagi oleh Rasulullah usulan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, Rasulullah mengatakan orang-orang kafir harus segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. Yang kedua, kerugian yang dilakukan oleh orang kafir dan suku Bani Bakar kepada suku Khuza'ah harus diganti rugi ya. Yang ketiga, Rasulullah juga meminta tidak apa-apa membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang kafir sangat kagum terhadap sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah yang mana? Yang pertama, sifat Rasulullah yang lemah lembut. Sifat Rasulullah suka menepati janji. Dikira Rasulullah akan menyerang mereka dengan beribu-ribu pasukan itu, tapi ternyata Rasulullah datang ke Mekah menemui mereka dengan membawa perdamaian. Ya. Akhirnya mereka sangat kagum dengan sifat Rasulullah dan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Kejadian ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nasr. Yang mana surat An-Nasr ada yang tahu? Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr itu anak-anak sudah hafal semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat. Ayo kita baca sama-sama satu kali lagi ya surat An-Nasr-nya biar hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Tadi Ibu Guru sudah menjelaskan sejarah singkat tentang Fathu Makkah. Di sini Ibu Guru kasih tugas anak-anak Ibu Guru masing-masing kelompok untuk mendiskusikan tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Ingat, kerja kelompok itu berarti harus bekerja sama. Jangan hanya ketua kelompok yang kerja, tapi juga harus semuanya. Kelompok 1, ya silakan didiskusikan sama teman-temannya. Kelompok 2, silakan didiskusikan. Kelompok 1, diskusi tentang apa penyebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ya. Kelompok 2.
Yuk, kelompok 4 didiskusikan. Materinya tentang apa? Kenapa orang kafir berbondong-bondong masuk Islam? Tadi Bu Guru sudah jelaskan kira-kira kenapa orang-orang kafir itu berbondong-bondong masuk Islam, ya. Ya. Kira-kira ini juga dijelaskan diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, ya. Silakan. Ibu Guru kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi, ya. Silakan didiskusikan sama teman-temannya. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis, ya. Silakan masing-masing ketua kelompok untuk mempresentasikan tugas yang sudah didiskusikan sama teman-temannya. Mengerti? Mengerti. Kelompok mana yang sudah jadi? Apa tangannya? Ya. Udah siap untuk maju? Siap. Oke. Mau lihat semangatnya dulu. Tepuk semangat. Silakan untuk kelompok 1. Maju ke depan. Nah, Ibu Guru minta nanti kelompok yang lain menanggapi apa yang dibaca oleh kelompok 1. Kira-kira kalian setuju atau enggak dengan pernyataan yang dibuat oleh kelompok 1? Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya, ya. Ya, ada depan semuanya. Silakan Siska. Apa penyebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah? Ketika Rasulullah dan para sahabat ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, tetapi dihadang oleh orang-orang kafir di perbatasan kota Mekah, yaitu di kota Hudaybiyah. Nah, kira-kira menurut kalian hasil diskusi kelompok 1 bagaimana? Sesuai atau enggak? Di sini kelompok 1 menjelaskan apa penyebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Kira-kira menurut kelompok yang lain apa penyebab awal terjadinya perjanjian Hudaybiyah ini? Sejarah awalnya. Ayo, kelompok 2, 3, 4, mungkin ada yang tahu? Kelompok 2. Coba diperhatikan temennya biar tahu. Sebagai orang Islam harus menepati janji apabila sudah berjanji. 2. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Fatul Mekah? Kira-kira hikmahnya apa? Tidak boleh melanggar janji. Apalagi hikmahnya di sana. Sini di kelompok 2 menjelaskan salah satu hikmah yang bisa diambil dari Fatul Mekah itu adalah harus menepati janji ketika kita sudah berjanji. Di kelompok 3 dia membahas kenapa orang kafir memutuskan perjanjian Hudaybiyah. Ada yang tahu kenapa? Ayo, dari kelompok lain. Di sini kelompok 3
perjanjian Hudaybiyah karena dia merasa dirugikan. Padahal yang rugi siapa? Islam. Rasulullah tetap menerima dengan sabar dan lapang dada, dengan ikhlas menerima perjanjian yang dibuat. Tapi malah orang kafir yang merasa dirugikan karena dia melihat perkembangan pesat dari agama Islam. Kelompok 4, silakan. Kenapa orang kafir berbondong-bondong masuk Islam? Orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam karena kagum dengan sifat Rasulullah yang lemah lembut, tentang kedamaian, jujur dan pemberani. Lalu menurut kelompok 4, orang kafir berbondong-bondong masuk Islam karena kagum dengan sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah yang mana? Yang lemah lembut, Apa lagi? sabar. Sabar. Salah satu. Coba ini ingatkan Ibu Guru. 4 sifat Rasulullah yang wajib diteladani itu sifat apa saja? Sidik, jujur, amanah, Terpercaya, tabligh, menyampaikan, amanah, cerdas. Ini adalah 4 sifat Rasulullah yang wajib diteladani. Salah satunya di sini orang-orang kafir sangat kagum dengan sifat Rasulullah yang lemah lembut dan pemberani serta bertanggung jawab. Ya. Sekarang Ibu Guru bahas sedikit dari keempat materi yang sudah didiskusikan sama anak-anak Ibu Guru. Kita sama-sama bisa mengambil kesimpulan. Ya. Ya. Anak-anak, untuk tugas selanjutnya silakan dijawab masing-masing. Yuk anak-anak silakan dijawab. Soalnya masing-masing nggak boleh kerja sama. Ya, jawab sendiri silakan. Kerja masing-masing. Silakan kerjakan. Anak, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ya. Oke, silakan dikumpulkan. Anak-anak, tadi sudah selesai mengerjakan tugas tes yang Ibu Guru kasih, tes formatif dan semakinnya sudah anak-anak Ibu Guru selesaikan. Di sini sejarah terjadinya peristiwa Fatu Makkah atau pembebasan kota Makkah yang dihadirkan di dalam surat An-Nasr. Mengambil hikmah dari kebijakan Rasulullah, sifat Rasulullah yang bijak dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, sifat Rasulullah yang selalu menepati janji. Ya. Yang ketiga, di mana kita harus mengutamakan diskusi dan kedamaian dalam setiap permasalahan. Yang keempat, tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Anak, Ibu Guru tutup materi kita hari ini tentang Fatu Makkah ya. Ibu Guru harap dari pembelajaran ini anak-anak Ibu Guru bisa mengambil hikmah yang ada terkandung dari peristiwa Fatu Makkah.
Ya. Ayo kita sama-sama